Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Kenalin, aku Hikmah Putri Ayu Fadila. Di video kali ini, kita akan ngebahas tentang linked list. Di sini aku bakal ngebahas tentang tugas untuk struktur data dari linked list. Untuk yang pertama yaitu implementasi insert di awal untuk circular linked list. Tugasnya yaitu buat fungsi insert from untuk menambah node di awal dalam circular linked list. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Nah, ini adalah kodenya. Di sini aku bakal ngejelasin sedikit tentang kodenya. Nah, oke. Ini adalah fungsi circular linked list. Ya, di sini ada struktur node. Nah, struktur node itu merupakan struktur yang mendefinisikan node sebagai elemen dasar dalam linked list. Di sini ada integer data untuk menyimpan nilai data. Lalu ada pointer next untuk ke node selanjutnya. Nah, lalu di sini ada void insert from seperti yang di tugas tadi. Kita di tugas tersebut dikatakan untuk menambahkan insert from. Nah, di sini sudah saya tambahkan. Nah, fungsi insert from ini menambahkan node baru di awal linked list. Fungsi ini membuat node baru dengan data yang diberikan. Lalu dihubungkan ke head lama sebagai node berikutnya. Nah, jika list kosong, pref dari head lama akan menuju ke node baru atau new node. Nah, akhirnya head diperbarui menjadi node baru tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan node di akhir. Nah, fungsi untuk menambahkan node di akhir ini untuk menambahkan node baru di akhir. Nah, jika list kosong atau null, node baru langsung menjadi head. Node baru menjadi head. Nah, jika tidak, fungsi akan menelusuri list hingga menemukan node terakhir, kemudian menyambungkan node baru di belakangnya. Nah, node baru, kemudian menyambungkan node baru di belakangnya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan circular linked list atau fungsi display. Nah, fungsi ini digunakan untuk menelusuri list dari head dan mencetak setiap nilai hingga kembali ke head lagi. Lalu menampilkan bahwa list bersifat melingkar atau circular. Lalu di sini ada fungsi utama yaitu fungsi main yang berisi tentang insert end dan insert from. Nah, di dalam fungsi ini dibuat list dengan elemen bernilai 10, 20, 30, dan 5. Nah, 10, 20, dan 30 ini berada di akhir dan 5 ini berada di awal. Lalu di sini ada cout untuk menampilkan output dari circular linked list. Kita coba running. Nah, seperti ini. Jadi 5 di depan, lalu 10, 20, dan 30. Jadi ini adalah circular linked list. Oke, di sini ada tugas 2, yaitu implementasi delete di akhir untuk doubly linked list. Tugasnya yaitu buat fungsi delete end atau delete akhir untuk menghapus node terakhir dalam doubly linked list. Oke, langsung aja kita ke kodenya. Oke, ini adalah kode dari tugas 2. Di kode ini menggunakan doubly linked list ya. Doubly linked list. Oke, langsung saja. Yang pertama di sini ada struktur node. Ini mendefinisikan struktur node yang berisi data, pointer next, dan pointer preview. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambahkan node di awal. Fungsi ini menggunakan referensi agar perubahan pada head langsung berlaku. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi untuk menambahkan node di awal atau fungsi
insert from. Nah, fungsi ini itu untuk menambahkan node baru di awal linked list. Fungsi ini membuat node baru dengan data yang diberikan, lalu dihubungkan ke head lama sebagai node berikutnya. Jika list kosong atau null, preview dari head lama akan menunjuk ke node baru. Nah, akhirnya head diperbarui menjadi node baru atau new node. Selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan node di akhir. Nah, fungsi ini menambahkan node baru di akhir. Jika list kosong atau null, node baru langsung menjadi head. Jika tidak, fungsi akan menelusuri list hingga menemukan node terakhir, kemudian menyambungkan node baru di belakangnya. Nah, node baru akan memiliki pointer preview untuk menuju ke node terakhir. Nah, selanjutnya yaitu fungsi untuk menghapus node terakhir atau fungsi delete end. Nah, fungsi ini menghapus node terakhir dari linked list. Jika list kosong atau null, fungsi akan langsung keluar dan menampilkan pesan list kosong tidak ada yang dihapus. Nah, jika hanya ada satu node tersebut dihapus dari head dan disetel ke 0. Nah, jika terdapat lebih dari satu node, fungsi akan menelusuri hingga node terakhir dan memutuskan node. Lalu fungsi akan menelusuri hingga node terakhir, memutuskan koneksi dari node sebelumnya dan menghapus node terakhir tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menampilkan dari depan ke belakang atau display forward. Nah, fungsi ini menampilkan isi linked list dari depan ke belakang. Fungsi ini memulai dari head, mencetak nilai data tiap node dan terus bergerak ke node berikutnya menggunakan pointer next hingga mencapai akhir list dan diakhiri dengan menyampaikan null sebagai tanda akhir dari list. Nah, yang terakhir di sini ada fungsi utama yaitu fungsi main. Di sini head disetel ke 0 untuk menunjukkan bahwa linked list masih kosong. Lalu di sini ada insert end untuk menambahkan node di akhir dan insert from untuk menambahkan node di awal. Lalu di sini ada display untuk menampilkan isi linked list-nya tadi. Kita coba running. Nah, seperti ini ya. Yang awalnya 5, 10, dan 20 lalu 0. Di sini kode ini memuat untuk menghapus node terakhir yaitu 20. Jadi tinggal sisa 5, 10, dan 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, tugas 3 yaitu implementasi reserve pada double linked list. Tugasnya yaitu ubah linked list agar urutannya terbalik. Jadi dari yang depan ke belakang dibalik jadi belakang yang di depan, depan yang di belakang, seperti itu. Kita langsung saja ke kodenya. Oke, ini adalah kodenya. Di sini ada struct node yang berisi struktur node. Lalu ada fungsi untuk menambahkan node di awal atau insert from. Nah, fungsi ini menambahkan node baru di awal linked list. Fungsi ini membuat node baru dengan data yang diberikan dan dihubungkan ke head lama sebagai node berikutnya. Nah, jika linked list kosong atau null, preview dari head lama akan menunjuk ke node baru atau new node. Nah, akhirnya head diperbarui menjadi new node atau node baru. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan node di akhir atau insert end. Nah, fungsi ini menambahkan node baru di akhir. Jika list kosong atau null, node baru akan langsung menjadi head. Jika tidak, fungsi akan menelusuri list hingga menemukan node terakhir. Lalu kemudian menyambungkannya ke node baru, lalu menyambungkan node baru di belakangnya. Nah, node baru akan memiliki pointer preview yang menuju ke node terakhir. Selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan list dari depan ke belakang. Fungsi ini memulai dari head, lalu mencetak nilai data setiap node dan terus bergerak ke node berikutnya menggunakan pointer next hingga mencapai akhir list dan diakhiri dengan null sebagai tanda akhir dari list. Selanjutnya ada fungsi untuk membalik
urutan linked list. Nah, fungsi ini membalik urutan linked list dengan menukar pointer next dengan preview di setiap node. Nah, iterasi ini dilakukan dari head hingga akhir list. Dan setelah semua pointer ditukar, head diatur ke node terakhir yang menjadi node pertama setelah pembalikan. Dan yang terakhir di sini adalah fungsi utama program ini, yaitu fungsi main. Fungsi ini berisi program utama yang menginisialisasi linked list kosong atau null dan menambahkan beberapa node di awal dan akhir. Lalu di sini menampilkan doubly linked list sebelum dibalik dan menampilkan reserve-nya atau kebalikannya. Kita coba running. Nah, seperti ini yang awalnya 5, 10, dan 20 lalu 0, kita balik. Yang awal di belakang, yang belakang ke awal. Jadi 20, 10, 5, lalu 0. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya. Nah, di sini selanjutnya itu tugas keempat, yaitu buat menu interaktif. Di sini kita harus buat program linked list berbasis menu menggunakan switch case atau if else, di mana user bisa insert node di awal, di akhir, lalu delete node pertama dan akhir, lalu cari elemen tertentu, hitung jumlah node, reserve atau balik linked list, dan tampilkan linked list. Dan yang terakhir yaitu menu keluar. Oke, langsung saja ke kode. Nah, ini adalah tugas keempat tadi menggunakan singly linked list. Yang pertama, di sini ada struct node atau struktur node. Di sini mendefinisikan struktur node-nya. Lalu selanjutnya ada fungsi untuk menambahkan node di awal. Nah, fungsi ini membuat node baru dengan data yang diberikan, lalu dihubungkan ke head lama sebagai node berikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menambahkan node di akhir. Nah, fungsi ini menambahkan node baru di akhir. Jika list kosong atau null, node baru akan langsung dijadikan head. Jika tidak, fungsi akan menelusuri list hingga menemukan node terakhir, kemudian disambungkan ke node baru di belakangnya. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menghapus node pertama. Fungsi ini menghapus node pertama dari linked list. Nah, jika linked list kosong atau null, pesan akan ditampilkan linked list kosong. Jika hanya ada satu node, head akan dihapus dan disetel ke null. Jika lebih dari satu node, head akan dipindah ke node berikutnya dan preview dari node baru pertama disetel ke null. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menghapus node terakhir. Nah, fungsi ini untuk menghapus node terakhir dari linked list. Jika list kosong, fungsi akan langsung keluar. Jika hanya ada satu node tersebut dihapus dari head, lalu disetel ke null. Jika terdapat lebih dari satu node, maka fungsi akan menelusuri hingga node terakhir dan memutuskan koneksi dari node sebelumnya dan menghapus node terakhir tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi untuk mencari elemen tertentu. Nah, fungsi ini mencari node dari nilai tertentu di linked list. Node ditelusuri dari head ke null. Jika ditemukan, posisi node ditampilkan. Selanjutnya yaitu fungsi untuk menghitung jumlah node. Fungsi ini menghitung jumlah node dalam linked list. Node ditelusuri satu persatu dari head dengan count yang ditambahkan untuk setiap node. Nah, akhirnya jumlah total node akan dikembalikan. Selanjutnya yaitu fungsi untuk membalik linked list. Fungsi ini membalik urutan linked list dengan menukar pointer next dan preview di setiap node. Nah, iterasi dilakukan dari head hingga akhir list dan setelah semua pointer ditukar, head diatur ke node terakhir yang menjadi node pertama setelah pembalikan. Selanjutnya yaitu ada fungsi untuk menampilkan linked list. Fungsi ini menampilkan isi linked list dari depan ke belakang. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah program utama dari linked list ini. Nah, fungsi ini berisi menu interaktif untuk pengguna. Menggunakan program do while. Jadi, program akan terus berjalan hingga pengguna memilih menu keluar atau menu 9. Nah, setiap pilihan dari 1 sampai 9 di sini menggunakan switch case. Kita coba running. Kita coba menu pertama yaitu insert node di awal. Misalkan kita memasukkan nilai 2. Kita coba menambahkan lagi node di awal, kita coba 3. Kita coba lagi 4. Nah, kita tampilkan linked list, yaitu menu nomor 8. Jadi, ini adalah linked list
tadi yang telah diinput. Nah, ini adalah fungsi circular doubly linked list dengan 9 menu seperti tadi. 9 menu seperti tadi. Di sini ada struktur node, ada fungsi untuk menambahkan node di awal, fungsi untuk menambahkan node di akhir, fungsi untuk menghapus node pertama, fungsi untuk menghapus node terakhir, fungsi untuk mencari elemen tertentu, fungsi untuk menghitung jumlah node, fungsi untuk membalik linked list, fungsi untuk menampilkan linked list, dan yang terakhir yaitu program utama dari fungsi ini. Kita coba running. Nah, sama ya seperti tadi, hanya saja di sini kita menggunakan circular doubly linked list. Kita coba. Nah, kita akan coba tampilkan link listnya seperti ini. 3, 2, 1, 6, 7, 8 dan akan kembali ke awal lagi, ke 3. Di sini kita coba delete node pertama. Kita coba lihat apakah benar terhapus. Benar ya, 3 terhapus sebagai node awal. Kita coba delete node terakhir. Kita coba lihat. Nah, benar ya, 8 sebagai node terakhir terhapus. Lalu kita cari elemen. Misalnya di sini saya mencari node 1. Elemen 1 ditemukan di posisi kedua, yaitu yang pertama ada 2, lalu yang kedua ada 1, benar ya? Lalu hitung jumlah node di menu 6. Di sini jumlah node-nya ada 4. Apakah benar? Kita coba lihat. Benar ya, ada 2, 1, 6, dan 7. Lalu kita coba reverse atau kita balik. Kita coba lihat. Dari yang 2, 1, 6, 7 dibalik 1, 2, 7, 6. Oke, itu saja. Kita klik keluar untuk mengakhiri program ini.